Assalamualaikum, selamat siang Bu Erni. Ngapunten, apakah Bu Erni hari ini mempunyai waktu luang? Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Ada apa Pak Fajar? Saya lihat sepertinya Pak Fajar agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu ya? Nggih Bu, mohon maaf sebelumnya nggih Bu Erni, saya jadinya mengganggu waktu luangnya Bu Erni, ngapunten. Oh, enggak Pak, ini lagi santai kok. Jadi begini Bu, saya Iya. mau curhat tentang masalah saya, kebetulan saya ada masalah di sekolah. Apakah Bu Erni kiranya bisa membantu saya nggih Bu, ngapunten sebelumnya. Dengan senang hati Pak Fajar. Kira-kira apa Pak yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau saran dari panjenengan, mungkin ada pemecahan masalahnya, jadi masalah yang saya hadapi. Jadi seperti itu Bu. Oh, nggih. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Pak Fajar bisa ceritakan, yang Pak Fajar rasakan mungkin saya bisa membantunya atau mencarikan solusinya, Pak. Jadi begini Bu Erni, tempo hari kan ada kegiatan supervisi dari bapak pengawas yang melakukan supervisi di kelas itu loh, Bu. Oh, Jadi iya iya, waktu mhm. supervisi itu, saya sebenarnya mendapat teguran, Bu. Setelah supervisi dari pengawas itu saya mendapat teguran. Jadi seperti itu dari kepala sekolah. Bagaimana bisa Pak Fajar? Apa yang membuat Pak Fajar mendapat teguran dari pengawas sekolah, Pak? Sebenarnya kalau saya runtut ya, Bu, ya, dari setelah supervisi itu saya ingat-ingat kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah yang serius kalau dari pendapat saya loh ya, Bu. Tidak serius yang bagaimana Pak Fajar? Jadi pada waktu itu kan supervisi ya, Bu, ya. Nggih nggih. Terus kebetulan Bapak pengawas ini mengeritik tentang, cara atau proses mengajar saya di dalam kelas. Jadi seperti itu, Bu. Mmm, Proses mengajar yang bagaimana Pak Fajar? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu ya Pak, saya kok bingung ya Pak ya? Jadi sebenarnya seperti ini Bu ceritanya, waktu saya mengajar terus evaluasi beliaunya itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Intinya adalah saya tidak memakai buku teks, jadi seperti itu Bu. Mmm, Lalu bagaimana tanggapan Pak Fajar dengan respon dari pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama Mhm ini mhm. ya saya itu mengajar menggunakan dari berbagai sumber. Jadi referensi yang saya pelajari itu dari Mhm. perpustakaan yang memang, sudah saya ajukan pada kurikulum yang terbaru, di mana ini adalah kurikulum Merdeka. Jadi saya tidak menggunakan satu sumber saja, ya tidak hanya menggunakan apa, teks ya, buku teks, tapi saya menggunakan juga Mhm kayak mhm. video dan sebagainya, jadi seperti itu. Ketika saya Oh. sampaikan seperti itu, beliaunya merasa tersinggung, gitu, Mmm, Bu. jadi masalahnya begitu, Pak. Kalau begitu saya tanya dulu kepada Pak Fajar. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi nggih, Bu, ya. Saya Iya. menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, ya. Terus saya juga mengajak Mmm, anak-anak untuk menonton video, ya menayangkan mhm. video Iya pembelajaran iya. yang interaktif, ya entah itu melalui Canva, entah itu melalui YouTube.
Jadi seperti itu, Bu. Jadi agar anak-anak juga menyenangkan juga, jadi seperti itu. Gitu ya. Mengapa Pak Fajar kok tidak menggunakan buku teks? Kan kita juga mungkin ada tambahan buku teks gitu ya, Pak, ya? Soalnya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah sangat memudahkan untuk siswa, Bu. Siswa itu jadi gimana ya, Bu, ya, termotivasi dan, karena sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka ya, jadi anak-anak, sudah sangat menyenangkan kalau kalau saya lihat dari apa, raut wajah mereka saat belajar di dalam kelas. Memang saya tidak menggunakan buku teks karena saya anggap ketika anak-anak sudah senang berarti ya sudah cukup. Jadi seperti itu, Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus, Pak Fajar. Lalu bagaimana hasilnya, Pak, setelah Pak Fajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda, mungkin sumber belajarnya juga berbeda-beda. Kalau menurut Pak Fajar gimana itu? Sebenarnya betul juga sih, Bu, ya. Saya sempat berpikir juga kenapa tidak kepikiran ke sana juga. Saya fokusnya hanya di anak-anak, senang ya, selama ini ada Mmm, beberapa mhm siswa yang mhm masih mhm. kurang Iya iya. maksimal. Mungkin memang kalau saya lihat, Bu, ya, kalau saya Mhm. amati memang ada yang fokus dengan pembelajaran melalui video, tapi di sisi lain ada yang memang tidak memperhatikan walaupun memang saya memberikan pembelajaran melalui video. Mungkin gini Pak ya, kalau menurut saya, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas Pak Fajar itu selain menggunakan media pembelajaran yang lain, itu disarankan untuk menggunakan sumber belajar buku teks. Mungkin seperti itu Pak, keinginan beliau seperti itu. Mungkin sepertinya seperti itu nggih, Bu, nggih. Ya. Sekarang setelah Pak Fajar bercerita, sedang meluapkan apa permasalahannya, bagaimana perasaan Pak Fajar saat ini setelah Terus bercerita? terus terang memang dalam beberapa hari terakhir ini memang saya, tidak nyaman ya, Bu, ya. Iya, Saya, apa ya, Bu, ya, cemas, terus kayak kepikiran terus gitu loh, Bu, di rumah ya, dengan adanya masalah mhm, ini. Akibatnya mhm, memang saya kurang konsentrasi yang mengakibatkan mengakibatkan pekerjaan yang lain itu ya mengganggu. iya mengganggu, Oh, terbengkalai. Soalnya mengganggu, iya. kayak, kepikiran terus Terbeban? iya terbebani, Mhm akhirnya mhm kepikiran mhm. terus malah ujung-ujungnya ya banyak tugas yang apa, tidak terselesaikan. Entah itu tugas sekolah ataupun tugas yang ada di rumah gitu, Bu. Sampai tidur Mmm. pun itu juga kepikiran terus gitu loh, Bu, sampai ke bawah mimpi juga. Oh, berarti itu yang tidak membuat nyaman Pak Fajar Mmm. selama ini ya? Nggih, Bu, Oh, sebetulnya yang membuat saya rasa atau tidak nyaman atau cemas mhm itu mhm. ya karena, pengawas itu tadi yang menyampaikan hal tersebut kepada, kepala sekolah. Jadi takutnya ya itu tadi, ya saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari karena ketika saya melakukan atau dikritik terus tentang cara cara mengajar saya yang tidak sesuai menurut beliau, terus dilaporkan ke kepala sekolah itu, saya takutnya menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Jadi seperti itu yang saya takutkan. Iya iya. Jadi saya bisa menyimpulkan ya Pak, ini menurut saya, mungkin ini betul apa salah, kalau saya simpulkan, yang membuat Pak Fajar merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Fajar tidak menggunakan buku teks gitu ya, Pak, ya? Nggih Sebagai nggih. sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan kepada Pak Fajar mempunyai argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya ke kepala sekolah. Jadi ketakutan Pak Fajar itu Pak Fajar takutnya kalau pengawas itu, eee, ngomong ke kepala sekolah, seperti Nggih itu ya, Pak, ya? nggih nggih Oh, nggih. iya iya, Nggih, nggih nggih kira-kira nggih. juga seperti itu, Bu, eee Iya iya. Lalu dari apa yang sudah Pak Fajar sampaikan, apa rencana Pak Fajar ke depannya untuk masalah ini, Pak?
Sebenarnya, eee, saya sudah mempunyai, rencana, Bu, ya, untuk ke depannya yang, saya lakukan itu seperti apa, ya. Saya berniat menemui beliau, ya, untuk Iya. membicarakan hal ini, Bu. Mungkin dengan saya menemui langsung beliau, beliau akan memberikan solusi atas permasalahan yang saya alami, Bu. Mungkin bisa memberikan solusi. Jadi harapan saya memang seperti itu. Oh, iya. Lalu apakah ada hal lain yang Pak Fajar akan lakukan? Saya mungkin ya, sebelum itu akan menemui kepala sekolah ya. Saya Mhm, akan meminta maaf kepada beliau, kemudian, saya akan menceritakan terkait proses pembelajaran ke depannya. Saya juga akan menggunakan buku teks dan minta saran kepada kepala sekolah, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, jadi seperti iya, itu, Bu. bagus juga, Pak. Untuk langkah ya, Pak, ini ya, mungkin Pak Fajar punya langkah, langkah apa yang tepat atau langkah apa yang sudah bisa dilakukan atau ide apa yang bisa diambil Pak Fajar untuk masalah ini, Pak? Setelah ini ya saya akan memakai buku teks ya untuk sumber Mhm belajar. mhm. Jadi, saya gunakan variasi, Oke, sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu, ya. Jadi mhm, tidak hanya menggunakan video, mungkin juga akan menggunakan mhm. buku teks walaupun, sumber belajar yang kemarin juga saya akan terapkan juga karena siswa juga sudah merasa nyaman, jadi saya hybrid gitu, saya kolaborasi, ya. Jadi Iya seperti iya, itu. bagus, Pak, itu. Syukurlah Pak Fajar sudah merasa lega, lalu dari apa yang sudah Pak Fajar rencanakan tadi, komitmen. Nah, sekarang saya tanya, Pak, dari permasalahan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan Pak Fajar untuk merencanakan hal tersebut? Untuk hal itu, Bu, ya, dalam proses pembelajaran mengajar ya, yang Mhm Bu, ya, eee mengacu pada kurikulum ya, kemudian mhm mematuhi aturan yang termasuk aturan mhm. dari kepala sekolah tadi tentang penggunaan buku teks. Ya, komitmen saya yaitu, untuk ya mengajar ya, mengacu pada kurikulum ya. Intinya adalah, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah ada di aturan itu memang harus dilaksanakan dengan baik karena juga memang kebutuhan siswa juga bermacam-macam, Bu. Oh, itu ide bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan masalah Pak Fajar dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak kenyamanan. Jadi Pak Fajar tidak kepikiran terus, seperti itu, Pak, ya? Nggih nggih, amin amin, Nggih matur nuwun. nggih. Terima kasih banyak Bu Erni untuk Iya, waktunya, sama-sama, untuk Pak. mendengarkan curhat keluh kesah saya. Mungkin sekarang saya Iya sudah merasa sedikit lega, Bu, ya. Ya semoga saja iya nantinya kita, dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik ya bagi semuanya, sebenarnya tidak hanya bagi siswa kita, tapi juga kepada lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. iya iya, syukurlah, Pak. Mungkin Pak Fajar ada kegiatan lain, monggo, Pak, silahkan kalau misalnya Pak Fajar tadi ada kegiatan lain. Nggih nggih, sekali lagi terima kasih, Bu, ya. Kebetulan ini tadi juga, saya ada janji dengan beberapa guru untuk melaksanakan kegiatan, diskusi terkait, media interaktif pembelajaran. Terima kasih sekali lagi, Bu Erni, saya pamit dulu, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Iya, Assalamualaikum. Pak. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Iya, sudah, Pak, ya, itu kasus yang pertama ya. Nggih, terima kasih, Sekarang Bu Erni. gantian. Sekarang kita untuk kasus kedua, di mana Iya untuk kuncinya Bu Erni, iya. untuk coach-nya adalah saya nggih, Bu.
Nggih nggih, iya. Nggih. Mulai, Pak, ya. Nggih, baik silakan dimulai, Bu. Monggo. Assalamualaikum Pak Fajar. Bolehkah saya meminta waktunya? Di sini saya mau bercerita, Pak, tentang apa yang sudah saya rasakan selama ini. Nggih, waalaikumsalam. Baik, Bu Erni, apa yang mau Ibu ceritakan? Monggo di sini kita Nggih. cerita bareng-bareng. Nggih, Iya, Bu. Pak, terima kasih, Pak, ya. Begini, Pak Fajar, akhir-akhir ini saya merasa resah dan kepikiran. Murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, hasil yang diperoleh itu hanya 50% yang siswa paham dengan tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu, Pak. Oh, alah, nggih, Bu. Jadi, menurut Bu Erni, dari permasalahannya Ibu tadi yang jumlah murid sekian, yang mengerjakan tugas sekian, Mhm. apa yang sebenarnya Bu Erni harapkan dari obrolan kita hari ini sebenarnya apa Bu Erni? Bu Erni yang Gini, Bu Erni Pak, ya, harapkan? iya, gini, Pak, ya, saya berharap, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini supaya murid saya bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu, Pak, permasalahannya. Nggih Bu, Solusi yang oke. ingin saya Mmm, inginkan itu apa, seperti itu. menurut Bu Erni nggih Bu ya, Mhm. kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Mungkin, Bu Erni bisa atau sempat menganalisis kira-kira yang membuat murid-murid kurang antusias itu seperti apa Bu? Gini, Pak, kalau setelah saya, merefleksi, Pak, ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, itu pembelajaran. Pembelajaran yang saya berikan itu membosankan. Contohnya saja saya terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua itu saya tidak sering memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Itu, Pak, kalau saya merefleksikan. Mungkin itu ya penyebabnya, Pak, ya. Oh, begitu, Bu. Mhm. Kira-kira apa saja ya yang membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Kira-kira ya yang seperti apa yang membuat murid-murid itu antusias, Bu? Mungkin itu murid-murid pasti, Pak, menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi di situ anak lebih aktif, mungkin seperti itu, Pak, ya, namanya anak kecil ya. Kalau kadang saya itu hanya bercerita, anak-anak kan bosan, mungkin seperti itu. Wah, memang, sepertinya kalau dari analisis Bu Erni, saya sebenarnya sependapat, Bu, dengan Bu Erni. Lalu menurut pendapat Bu Erni nggih, Bu, ya, apa saja yang sekiranya yang bisa membuat murid-murid itu asik atau tidak bosan dalam pembelajaran, itu gimana, Bu? Gini, Pak, ya, menurut saya, mungkin ini hanya angan-angan saya, Pak, ya, pembelajaran ini harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian di awal pembelajaran itu mungkin kita ada ice breaking atau dalam bentuk game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Mungkin seperti itu, Pak, ya? Lalu ya Bu Erni ya, Nggih. terkait tugas atau yang diberikan kepada murid-murid, apakah ya apa yang menjadi, apa Bu ya, sebuah penyebab sehingga kurangnya antusias dalam pengumpulan tugas? Pasti kan ada penyebab Iya. kira-kira anak-anak ini kok jadi kayak malas, tidak tidak tertarik, tidak antusias dalam mengumpulkan tugas. Kira-kira, penyebabnya apa gitu, kalau Bu Mungkin analisa?
Heeh, mungkin anu, Pak, mungkin, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Kemudian, saya tidak memberikan tugas sesuai kebutuhan siswa. Jadi siswa itu kan kadang ada yang contohnya aja matematika, Pak, ya. Iya. Matematika itu kan sebenarnya kalau kita memberikan tugas berdiferensiasi itu, kita akan bisa sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya matematika penjumlahan, ada yang dia menggunakan langsung berhitung dengan tangan, terus ada yang dia dengan alat bantu, kemudian dia suka yang menggambar, dia membuat gambar, mungkin seperti itu, Pak. Saya kurang memfasilitasi. Jadi anak itu merasa tidak bisa, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu nggih, Bu. Bu Erni, Mhm, kalau boleh iya. tahu nggih, Bu, ya, saat mengajar, Bu Erni menggunakan sumber belajar, apa, yang ada di kelas, apa apa saja yang ada di kelas? Biasanya, Pak, ya, saya itu monoton, Pak. Selama ini saya masih monoton, belum berdiferensiasi seperti itu, Pak. Saya cenderung pakai buku, buku teks itu yang ada di perpustakaan atau buku-buku atau LKS seperti itu, Pak, saya Masian. Bu Erni, apakah Mhm, sudah pernah mencoba ataukah adakah ya sumber belajar selain selain buku mhm. teks mungkin video atau belajar dari YouTube atau seperti apa mungkin, Bu? Juga berpikir banyak. Sumber belajar seperti video, kemudian, lingkungan sekitar, alat peraga yang menarik, terus dengan games, dengan permainan atau permainan, itu kan juga termasuk sumber belajar. Tapi saya sekarang masih monoton, monoton pakai buku teks itu, Pak. Oalah, enje, Bu, memang Iya, betul mungkin itu sekali. kesalahan saya, Enje kekurangan saya, seperti itu. enje. Iya, Jadi saya yakin sekali, Bu, ya, mungkin bila Ibu mhm. bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tidak hanya buku teks, mungkin dari yang sekarang lagi tren, Bu, ya, mungkin, Iya, dari TikTok mhm. atau dari Reel IG Iya, atau mungkin mhm. dari YouTube atau lain sekitar, ya, saya yakin, ya, pasti, murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Soalnya kan istilahnya kita mengikuti Tren tren zaman gitu, Pak, zaman ya? zaman Iya, sekarang bagus gitu. bagus, Pak, banyak bagus bagus, masukan Enje jenengan, Pak. Iya enje iya. enje. Iya Jadi iya. nggih, Bu, Iya ya, setelah ini ya, Bu, ya, iya. kira-kira rencana Bu Erni ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa, Bu? Menurut saya mungkin, Pak, ya, mungkin yang pertama saya bisa merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video atau alat peraga. Kemudian yang kedua mungkin saya akan memberikan berbagai bentuk tugas, jadi anak itu tidak bosan, Pak, ya, dengan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu gimana ya, Pak, saya akan memberikan pembelajaran atau tugas-tugas yang berdiferensiasi, yang berpihak pada anak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dalam pembelajaran itu, gitu loh, Pak, maksud saya. Nggih 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 nggih. Sebenarnya sebenarnya sangat Masuk apa enggak, Pak, ya, kalau seperti Ma itu? sebenarnya masuk sekali, Bu. Ya Nggih sebenarnya nggih. itu juga kalau menurut saya itu sangat bagus sekali dari yang Bu Erni rencanakan. Ya Iya. semoga yang dari yang jenengan rencanakan tadi ya untuk demi demi anak-anak juga mudah-mudahan juga nanti berhasil nggih, Bu. Nggih nggih. Nggih Iya, Pak. nggih. Iya. Selanjutnya nggih, Bu, ya, Iya iya. setelah tadi Bu Erni merencanakan, ya selanjutnya Mhm mhm. komitmen, pasti kan jenengan juga komitmen Bu Erni terhadap rencana tersebut seperti apa, Bu Erni? Komitmen saya ya, Pak, ya, mungkin, Pak, saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran yang merdeka. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan.
Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Jadi saya akan memfasilitasi anak atau memfasilitasi murid saya, sesuai kebutuhan anak, sumber belajar apa yang disenangi. Mungkin seperti itu, Pak, ya? Oh, nggih nggih, Bu. Sebenarnya sangat bagus sekali, Bu, ya mulai Iya, dari tadi heeh. rencana, terus Iya. komitmen, saya juga mendukung. Ya mudah-mudahan semuanya, dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan ya, Bu. Jadi Iya. dari permasalahan awal Bu Erni tadi cerita tentang apa, di dalam kelas itu anak-anak kurang antusias, jadi pembelajaran yang monoton. Dari sini kan memang pada akhirnya kan apa, ditemukan solusinya seperti apa, nanti rencananya seperti ya, yang saya harapkan, seperti itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan harapan. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Iya iya. Terima kasih Pak Fajar, saya merasa lega, ya. Iya. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya yang sudah diluangkan buat saya untuk sharing. Nggih, sami-sami Bu Erni, sama-sama. Semoga kita semua sebagai guru, insan guru, dapat menjadi teladan bagi semuanya, tidak hanya bagi siswa, juga kepada rekan sewat, Bapak, Ibu, dan yang lainnya. Semoga seperti itu. Iya, Nggih, Pak Eni. ya sudah Pak. Ya sudah Pak, Nggih. ini sudah bel masuk, saya tak masuk kelas dulu Pak ya. Terima kasih Pak ya waktunya. Nggih, terima kasih Bu. Monggo lanjut. Ya.